Saudara-saudari terkasih, salam jumpa dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada pembahasan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab yang keempat. Dalam bab 4 ini, sekali lagi, Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesuslah, Kristuslah yang merupakan kesempurnaan dari perjanjian lama. Maka umat diajak untuk tidak lagi menghamba kepada aturan-aturan Taurat. Karena apa? Karena aturan-aturan Taurat mendapatkan kepenuhannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada perikop yang pertama. Tak ada lagi perhambaan. Dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bedanya apa antara hamba dengan anak? Jelas sekali bedanya. Seorang hamba tidak akan mendapatkan warisan. Seorang anak pasti mendapatkan warisan. Maka kalau orang beriman kepada Yesus, dia mendapatkan kepastian bahwa ia mewarisi harta rohani yang dibagi-bagikan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian sangat menarik bahwa di ayat 9 Rasul Paulus itu mengingatkan umat supaya mereka tidak berbalik lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama, kepada keyakinan-keyakinan mereka yang lama. Dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Di sini Rasul Paulus dengan keras memperingatkan umat, jangan kembali kepada keyakinan-keyakinan lama yang keliru. Secara khusus disinggung di sini tentang apa? Kepercayaan akan hal-hal yang sakral terkait dengan hari, terkait dengan tanggal, bulan, dan sebagainya yang terkait dengan dunia kafir. Nah, kita juga patut berhati-hati, saudara-saudari, supaya kita tidak menaruh iman kita kepada angka-angka spekulatif, ramalan-ramalan yang tidak jelas apa dasarnya. Ya, tentang akhir zaman di dalam Injil dikatakan hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu misalnya. Ya, jadi banyak hal itu tetap menjadi misteri di dalam iman kepada Tuhan, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akal kita tidak bisa menjangkau kedalaman misteri Tuhan, tetapi kita bisa beriman, bisa menyerahkan keputusan akal budi kita, ketaatan akal budi kita kepada Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus juga melalui Rasul Paulus. Tidak ada lagi perhambaan. Menghambalah, mengabdilah kepada Kristus saja. Jangan kepada ramalan-ramalan, kepada angka-angka atau apapun itu. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.